welcome to Policy Talk, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visi Palu UGM. Guys, balik lagi ya bersama aku Ori, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial gitu kan. Ngundang langsung loh departemen buat kalian gitu dari Australia jauh-jauh. Jauh banget. Perkenalkan Mbak Widi. Halo semuanya, aku Widi dulunya dari sini. Dulunya dari sini. Sekarang hijrah sebentar ke Melbourne. Meneruskan S3 ya Mbak ya. Betul. Alhamdulillah. Di mana tuh? Saya lagi S3 di The University of Melbourne, tepatnya di School of Social and Political Science. Dan ini tahun Ini masuk tahun kedua saya. Oke. Semoga sukses-sukses ya. Amin. Terima kasih Mbak Ori, apa kabar? Baik. Kok malah jadi tamunya yang nanyain ya? Kebiasaan nge-host soalnya dulu ya. Betul. Dulu belum ada nih podcast. Mbak Widi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seneng banget bisa balik ke Jogja lagi. Makan gudeg yang sekarang jadi nggak kemanisan buat saya. Yang sekarang ayam geprek jadi kepedesan. Terbolak-balik. Ini ya, lidahnya sudah terkontaminasi gitu kan. Wah, seru banget nih teman-teman. Kita tuh hari ini gitu kan mau ngobrolin spesifik banget tentang isu yang lagi lagi hangat, lagi in gitu kan. Gak cuman di Indonesia tapi juga di dunia, yaitu tentang climate change dan transisi energi gitu. Yes, ya Mbak. Betul sekali, lagi happening banget lah ya. Ini lagi ya timely signifikan lah. Isunya lagi hangat-hangatnya, terutama kemarin habis ketegangan yang terjadi di Rusia sama Ukraine itu mulai naik-naiknya. Itu jadi kayak berpengaruh ke semua hal ya. Betul. Oke, Mbak Widi, kalau kita ngomongin tentang climate change nih ya, ini kan teman-teman mahasiswa dan teman-teman sobat DMKP yang lain gitu kan masih bertanya-tanya nih, kalau misalkan kita mau riset tentang climate change dan energy transition. Di climate change itu kan sebenarnya sudah ada ya yang namanya Paris Agreement. Dan juga Intergovernmental Panel on Climate Change gitu kan, dimana sebenarnya kedua ini tuh sudah sama-sama kuat gitu kan untuk bagi negara-negara untuk mengadopsi supaya domestic policy-nya itu tuh istilahnya bisa mengakomodasi lah to combat this climate change gitu kan istilahnya. Nah, tapi masalahnya fakta di tahun 2022 nih Mbak, coal consumption gitu kan di dunia ya itu mencapai titik tertinggi nih sepanjang sejarah dan diprediksi akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan. Betul. Nah, why and how this is happen gitu loh, kok bisa? Kan sudah ada Paris Agreement, kan sudah ada Intergovernmental Panel on Climate Change gitu loh. Ini pertanyaannya bagus ya dan panjang banget sebenarnya. Kayaknya ini nanti podcastnya nggak akan cukup. Tapi sebetulnya coba aku jawab ya. Jadi sebetulnya sebelum ada Paris Agreement sama IPCC ini, IPCC tuh sejak tahun udah lebih lama daripada Paris Agreement. Paris Agreement itu kan baru disahkan itu sekitar tahun 2015 ya. Nah, sebelum ada Paris Agreement ini, jadi warga dunia ya itu sebetulnya sudah ketemu ya di tahun 1978an, sekitar tahun situ. Waktu itu ada kayak pertemuan gitulah, Earth Summit namanya. Nah, di situ tuh waktu itu muncul beberapa pemikiran, beberapa gagasan yang sebelum Paris Agreement ini kita punya dulu namanya Kyoto Protocol. Nah, Kyoto Protocol ini dulunya itu rezim ini tuh membagi kewajiban negara berkembang dan negara maju itu nggak sama. Jadi waktu itu idenya adalah ya karena negara-negara yang sudah maju ini mereka tuh udah industrialize duluan dan mereka punya lebih banyak capacity dan capability gitu kan. Otomatis mereka nih yang lebih dibebani lebih besar gitu kan untuk combat the climate change. Sedangkan yang developing countries tuh waktu itu masih istilahnya tuh obligationnya tuh masih voluntarily kayak gitu. Kemudian karena ini istilahnya mengundang banyak polemik ya, terutama
dari negara-negara resources country ya, kayak Rusia sama US waktu itu sempat nolak gitu, sempat nolak. Jadi kalau di Kyoto Protocol itu mereka akan ketemu semua nih untuk nentuin 5 tahun ke depan kita akan ngurangin emission berapa persen gitu kan. Nah, setelah itu disetujui, Rusia sama US nih nggak mau mereka gitu. Wah, pokoknya nggak mau aja kayak gitu. Nah, kemudian kemudian selain US sama Rusia itu yang bisa di-highlight juga Australia. Kenapa? Karena resource country, salah satu eksporter batu bara terbesar kan selain Indonesia sama Rusia. Waktu itu dia malah clearly nih nggak, maksudnya kayak nggak mau kayak gitu. Jadi di Paris Agreement itu kan setiap negara itu diwajibkan untuk voluntarily berkomitmen mau nurunin emission berapa gitu. Masing-masing terserah gitu. Tapi volunteer ya. Tapi volunteer sifatnya. Oke, misalkan Indonesia mau nurunin 23%, Rusia mau nurunin 10% kayak gitu, mereka terserah namanya, dan itu disubmit ke namanya Nationally Determined Contribution kayak gitu. Nah, di tahun 2020 kalau nggak salah 2021, bahkan Perdana Menteri Australia waktu itu Scott Morrison itu seterang-terangan bilang gitu, ya aku nggak mau naikin gitu. Australia tidak berkomitmen untuk naikin gitu. Jadi itu sebabnya ya. Secara historis mereka memang punya reluctancy lah untuk ikut di multilateral arrangement ini. Kemudian selain itu kenapa lagi itu yang jelas karena banyak negara-negara terutama yang kaya akan sumber daya ini itu mereka tuh masih mengedepankan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif gitu dengan multilateral agreement seperti Paris Agreement itu tadi kayak gitu. Contohnya misalkan masih ada subsidi untuk fosil. Data IMF terakhir di tahun 2022 itu kalau nggak salah 7%-an dari global GDP itu masih digunakan untuk mensubsidi konsumsi fossil fuel secara umum. Fossil fuel secara umum. Kalau dilihat di datanya di IMF di reportnya di tahun 2023 ternyata Indonesia itu masih menggunakan 2,6% dan India masih menggunakan 2,7% GDP-nya untuk mensubsidi konsumsi fossil fuels gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin karena juga masih terus adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang biasanya dari coal firing gitu. Kayak Brazil itu datanya bisa dicek juga di Global Energy Monitor. Di tahun 2019 itu masih membangun 345 megawatt. Dan terutama juga Cina tuh sampai sekarang masih terus membangun PLTU ya gitu. Walaupun semua negara-negara yang barusan aku sebutin ini semuanya under Paris Agreement gitu. Jadi ya mereka tetap ikut gitu. Tetap ikut berpartisipasi dalam global climate governance-nya. Tetapi at the same time ya apa yang mereka lakukan di domestic policy-nya itu banyak yang kontraproduktif. Gitu. Benar. Berarti kalau bisa dibilang domestic energy policy yang diimplementasikan di masing-masing negara itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh gitu ya bagi global effort gitu untuk mengurangi dampak dari climate change itu sendiri. Tentu saja karena kan Paris Agreement itu kan bisa dibilang cuma quote and quote ya, cuma forum ya, cuma kanal gitu kan. Dan ini memang berlaku di kebanyakan international institution yang mereka tidak punya enough legitimacy dan tidak punya enough authority untuk enforce compliance-nya negara-negara anggotanya gitu kan. Dan memang kalau kita trace di dokumen manapun di Paris Agreement tuh memang tidak ada kemudian sanksi dan di Paris Agreement pun yang diharuskan itu cuman targetnya harus naik setiap 5 tahun. Cuman itu aja. Nggak ada kayak kita harus turunin, pokoknya kamu harus net zero by tahun berapa, nggak ada. Kita nggak, international institution tidak punya kekuatan itu. Normatively normatively. Betul. That's why kalau dalam konteks ini bukan dalam hal climate change sendiri ya, tapi maksudnya dalam konteks kebijakan di era sekarang ini sangat-sangat tidak mungkin domestic policy itu jauh dari
atau saling tidak mempengaruhi ya, katakanlah kasarannya tidak mempengaruhi global policy gitu kan. Pasti ada keterikatan satu sama lain gitu kan. Iya, ya keterikatan ada ya. Ya artinya gini, global climate change governance itu memang sejauh ini sudah apa ya? Sudah sukses lah mengorkestrasi policy makers gitu kan untuk realize kita punya common issue gitu. Tetapi institusi internasional tidak punya alat gitu kan. Influence ada, mereka setting global norms, mereka setting normatif policy-nya harus kayak gimana. Tapi kemudian kan dikembalikan ke domestic policy. Domestic policy, betul banget. Nah, terus kalau misalkan ngomongin transisi energi ya khususnya gitu, kira-kira tantangan apa sih gitu loh yang dihadapi oleh resource rich countries ya untuk kemudian mereka bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan renewable energy. Untuk berpindah ke renewable energy. Betul, untuk berpindah. Banyak, pastinya banyak ya. Di literatur itu banyak sekali. Tapi yang utama itu ada dua. Yang pertama itu soal adanya carbon lock-in ya. Sebenarnya nggak cuman di negara-negara yang kaya sumber daya, tapi terutama di negara-negara kaya sumber daya resources countries itu ya, karena mereka historically highly dependent on coal gitu kan. Misalkan kayak Rusia itu sampai tahun 2021-2022 hampir 90% konsumsi energinya itu dari fossil fuels. Kalau nggak salah 50% sekian itu dari gas, natural gas, sisanya itu dari coal gitu. Terus misalkan nih ada data juga yang menunjukkan 55% konsumsi energi di Cina ya, resources juga itu dari coal gitu. Nah, sehingga susah buat mereka untuk berubah, apalagi kan mereka udah punya economies of scale dan lain sebagainya untuk memproduksi listrik dari coal ya, otomatis itu susah ya. Renewable energy susah compete di pasar domestik mereka. Kemudian selain itu, yang kedua adalah tidak hanya menjadi sumber konsumsi, tetapi fossil fuels ini juga jadi sumber pendapatan negara. Nah, kalau belum berubah di tahun 2023 itu Australia itu paling tinggi eksporter coalnya, dan itu dia contribute 13% dari total ekspornya. Sedangkan Indonesia yang kedua sebagai coal exporter terbesar kedua itu 12% kita generate export income dari coal, sehingga ya hitung-hitungannya sangat susah gitu. Kalau ini dua challenge yang sangat susah untuk di overcome gitu. Kalau kita mau buru-buru atau bukan buru-buru ya, cepet pindah ke renewable. Gitu. Tapi kalau dari Mbak Widi juga nih, kan sepengetahuan kami gitu ya, disertasinya kan juga tentang transisi energi gitu kan. Kalau kondisi Indonesia sendiri tuh sebenarnya gimana sih? Seberapa siap atau seberapa tidak siap gitu? Menarik nih, dan pembahasannya masih panjang ya pasti. Dan ini saya lagi riset juga, tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya spill ya. hasil ya, sebetulnya Indonesia itu, kalau ini kesimpulan awal dari penelitian saya ya. Saya belum sampai di titik yang kemudian datanya sudah saturated gitu. Tetapi sependek informasi yang saya dapat nih, Mbak Ori, Indonesia ini mencoba berbagai banyak kanal dan forum, baik itu multilateral seperti lewat Paris Agreement itu tadi, dan juga pendekatan bilateral, misalkan kayak ikut di Just Energy Transition Partnership yang sebenarnya bukan bilateral ya, minilateral tapi minilateral lah ya gitu, atau di approach yang lebih bilateral yang memang nafasnya itu ya kita memang ikut tren global lah. Kita mau transisi gitu. Tetapi tidak bisa juga dilupakan gitu, ada hal-hal yang kemudian counterproduktif itu tadi ya. Misalnya ya selama ini yang di pace down gitu kan, yang di pace down itu pembangkit tenaga batu baranya. Betul. Tetapi produksi batu baranya kita sebetulnya tidak apa-apa gitu kan. Kita tidak melihat di data pun juga tidak,
tidak terlihat adanya penurunan atau tidak ada kemudian aturan yang oke, ini ditutup gitu. Memang ada wacana pemensiunan dini. Ya, betul. Tapi itu arahnya diskursusnya memang lebih ke pembangkitnya. Gitu. Jadi batubara tetap kita jualan gitu kan. Dan selain itu mungkin teman-teman juga pernah dengar Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan transisi energi. Salah satunya tuh di situ memang ada, saya agak lupa pasalnya, kalau nggak salah pasal 4 itu terkait dengan pelarangan atau moratorium pembangunan PLTU berenergi batu bara itu. Nah, itu ternyata di situ pun ada pengecualiannya gitu, dan pengecualiannya itu menurut saya masih longgar gitu. Jadi boleh dibangun selama ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan industrialisasi atau proyek-proyek strategis nasional gitu kan, PSN. Ya artinya ini masih punya ruang gitu kan. Di satu sisi Indonesia terus meningkatkan target-targetnya melalui nationally determined contribution under the Paris Agreement. Tapi di sisi yang lain juga, kita tetap kita tetap jalan karena 12% dari total ekspor gitu kan kurang lebih. Jadi challenging lah, sangat challenging lah untuk Indonesia untuk bener-bener jangankan stop, untuk reducing aja tuh betul. Dan banyak policy makers yang saya temui pun juga menganggap kalau kita mau tutup batu bara itu pun juga bahaya dalam konteks energi security kita, berkaca dari apa yang terjadi di Jerman waktu kemarin ngasih sanction ke Rusia ya. Betul. Mereka udah nggak mau beli gasnya Rusia gitu kan, kemudian tiba-tiba winter gitu kan. Yang terjadi apa? Dinyalain lagi kan, PLTU-nya dinyalain lagi. Jadi ya banyak policy makers yang berkaca pada peristiwa itu. Jadi buat mereka juga kalau kita mau transisi cepet-cepet gitu kan, ngapain orang kita juga punya reserve yang banyak gitu. Ya, betul. Itu tadi satu hal juga ya yang berkaitan dengan energy security gitu loh. Tapi kalau kita beralih ke energy sovereignty gitu, Mbak Widi, boleh nggak sih kita dijelasin sedikit aja kira-kira energy sovereignty itu makanan apa sih? Makanan apa? Itu saudaranya Lotek kayaknya ya. Jadi sebetulnya energi sovereignty itu sebenarnya ya bicara soal sovereignty. Kalau bicara soal sovereignty dalam konteks public policy itu kan bagaimana kemudian sebuah negara itu punya kedaulatan penuh untuk mengoperasikan kebijakannya kan gitu. Nah, kalau dalam konteks energi, maka ya sejauh mana suatu negara itu kemudian punya kebebasan, punya kedaulatan untuk menentukan pembangkit ya, generation energy generationnya, distributionnya, consumptionnya kayak gitu kan. Ada dua perspektif ya yang bisa kita pakai gitu. Kalau perspektifnya mungkin teman-teman yang dulu belajar global public policy kan ada istilahnya asumsi bahwa memang suatu negara itu kedaulatannya dalam konteks globalisasi ini semakin turun dan semakin turun. Artinya memang kita tidak sesovereign itu lagi untuk mengoperate energy policy gitu. Karena apa? Contohnya ya memang kita quote and quote dipengaruhi ya, atau mungkin ada yang bilang ditekan gitu kan oleh Paris Agreement. Banyak lah, ada Paris Agreement, ada GETP, ada IPCC, ada assessment report yang dikeluarin IPCC yang kemudian kita harus communicate itu annually di COP gitu kan. Kita mau ke COP 29 nanti di Azerbaijan kalau nggak salah, di Baku Azerbaijan kalau aku nggak salah. Kita punya kanal yang harus kita jaga gitu kan, harus kita jaga di situ. Tetapi balik lagi ke tadi yang sempat aku mention, ya kita masih punya sovereignty gitu, apalagi kita resources countries gitu. Jadi kita sebetulnya punya, karena kalau kita ngomongin sovereignty itu kan bagaimana kemudian kita mengamankan pasokan ya. Kemudian ini nyambung ke diskusi tentang energy trilemma ya, energy security, energy affordability sama energi sustainability gitu. Nah, kalau ngambil contoh Indonesia, ya karena kan kita udah secure nih security-nya, karena kita punya akses gitu. Artinya kalau ditanya apakah kita sejauh mana level sovereignty kita, mungkin relatively kita lebih baik sovereignty-nya dibanding negara-negara yang nggak punya resource sebesar kita, kayak gitu. Tapi kalau kita taruh
pernyataan ini di konteks solving the collective problems, kemudian sovereignty yang terlalu besar juga nggak bagus gitu. Karena ya kalau kita bayangin satu negara misalkan Indonesia nih, dia terlalu sovereign untuk menentukan distribusi, generation dan consumptionnya batu bara misalkan kayak gitu. Kapan kita bisa mencapai Paris Agreement goals gitu kan? Betul. Kita tetap jualan, kita tetap bakar coal, kita tetap jualan coal, kita tetap pakai oil dan seterusnya gitu. Jadi ya gitu. Tapi kalau ngomongin energy sovereignty yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya, dengan masuknya atau dengan setujunya Indonesia dengan dalam mekanisme Just Energy Transition Partnership atau yang kita sebut dengan GTP gitu ya, Mbak. Itu apakah kemudian mempengaruhi sovereignty, sedikit banyak mempengaruhi sovereignty Indonesia atas energi yang dimiliki, atau mungkin negara-negara lain yang mereka juga oke dengan skema GTP begitu? Ini melihatnya bisa dari dua kacamata lagi. Kalau dari inwardly dari kita, dari Indonesianya, fakta bahwa kita ikut GTP, berarti ada conditionality yang harus kita ikuti. Saya belum lihat misalkan untuk untuk kan GTP itu skemanya investasi kan ya Mbak Ori. Nah, jadi ada conditionality yang diterapkan oleh negara-negara investor ini kepada Indonesia misalkan yang harus dipenuhi. Otomatis kan di sini mengilustrasikan bahwa kita punya lesser sovereignty dalam konteks GTP penggunaannya, investasinya itu tadi ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat dari posisi Indonesia dia masuk di GTP di konteks global, ya artinya memang sekarang Indonesia punya networks, jadi punya policy networks yang lebih lebih banyak gitu. Kalau tidak salah Indonesia itu negara kedua setelah Afrika Selatan yang ikut di GTP. Ya, artinya ini sebenarnya kesempatan juga buat Indonesia, walaupun di sisi lain memang ada conditionality yang harus dipenuhi oleh Indonesia yang membuat sovereignty Indonesia untuk mengoperasikan kebijakan energinya menjadi berkurang. Lebih harus di-adjust lah, harus di-adjust gitu. Harus di-adjust karena kalau dilihat nih ya, dari beberapa waktu lalu kan kami juga sempat riset gitu ya tentang energy transition juga gitu kan. Di peraturan sebelumnya tuh bahkan pemerintah daerah nggak ada kewenangan gitu untuk mengelola energi yang ada di daerahnya gitu kan. Di beberapa ya, tidak semua energi. Namun semakin kesini kemarin kita juga berdiskusi gitu ya Mbak FGD dengan beberapa pemerintah daerah itu, ternyata sudah mulai loh di pemerintah pusat itu memberikan sedikit boleh nih energi apa kamu kelola, tidak hanya energi yang geotermal. Selama ini kan geotermal ya udahlah biasanya oleh pemerintah daerah dibikin tempat wisata tanpa dimaksimalkan gitu. Terus ketika sudah ada nih daerah yang memaksimalkan geotermal untuk memang kebutuhan energi daerah tersebut, tapi instansi lain masuk gitu kan, instansi lain entah itu BUMN atau apa gitu ya masuk kemudian mengambil alih gitu. Itu kan juga menurutku pribadi sovereignty di lokal level itu pun juga jadi berkurang gitu. Tapi mungkin dengan adanya mekanisme yang baru sekarang, harapannya lebih bisa ya pemerintah daerah mengoptimalkan resources yang ada di daerah tersebut untuk memenuhi energinya. Iya, saya kurang tahu soal implementasi kebijakan energi daerah karena memang itu beyond dari skop riset aku. Cuman ya intinya mungkin perlu digarisbawahi adalah ya bisa jadi itu tadi adanya upaya-upaya baru dari pemerintah pusat untuk memberikan ruang yang lebih untuk pemerintah daerah. Bisa jadi itu adalah salah satu conditionality entah dari mana, dari investor kita, karena memang jadi GETP ini itu kan dipelopori oleh US salah satunya, dan memang US itu kalau dalam melakukan kerjasama bilateral atau minilateral memang terkenal dengan
banyaknya conditionality yang diterapkan terutama dalam proses good governance. I see. Gitu. Jadi kemungkinan, tapi nanti ini mungkin bilangnya sobat DMKP ya. Sobat DMKP. Sobat DMKP bisa coba cek, ini tugas ya. tugas 500 kata. Jadi bisa dicek apakah kemudian memang ini tadi yang atau nanti di tim riset Mbak Ori bisa ngecek juga apakah ini ada hubungannya dengan conditionality yang diterapkan melalui perjanjian GETP itu tadi, karena memang banyak. Tapi memang ini juga GETP masih dari interview yang saya lakukan, memang prosesnya tuh masih banyak kan visibility studies gitu. Memang belum ada yang kemudian istilahnya petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang sangat kemudian sudah teroperasionalisasikan gitu. Karena kan GETP juga baru di launch tuh 2022. Betul. Di forum G20 ya gitu. Dan itu di 2023 pun juga sekretariatan masih dibentuk baru, gitu ya. masih baru banget. Ya, semoga... atau tapi mungkin tadi juga yang itu reformasinya itu mungkin juga disiapkan, bisa jadi salah satu persiapannya gitu. Semoga angin segar lah ya. Semoga angin segar. Kontribusi Indonesia gitu loh. Semoga. Permasalahan climate change ini. Betul. Nah, kalau misalkan kita ngomongin geopolitik nih, apa sih pengaruh atau ada nggak pengaruh geopolitik kayak gitu terhadap kebijakan-kebijakan mengenai energi yang ada di negara-negara resource rich countries? Pasti ada. Dan itu banyak sekali, pasti ada. Yang namanya geopolitik itu dia pasti mempengaruhi, terutama ini di bidang energi ya, pasti berpengaruh. Tapi yang mungkin bisa di-highlight itu soal ini sih, karena ada perubahan kondisi geopolitik, itu kemudian ada perubahan target pasar biasanya. Contoh yang paling kentara itu Rusia, Mbak Ori. Karena geopolitiknya sedang memanas gitu kan di seberang sana gitu. Istilahnya Rusia dulu yang jualannya ke Europe gitu kan. Sekarang itu arah kebijakan energinya diarahkan ke arah Asia. Jadi Putin maunya sekarang jualannya tuh sama orang-orang Asia gitu. Malah di sana tuh kalau nggak salah ada jargonnya. Jadi pivoting Asia gitu, jadi ke arah Asia gitu jualannya gitu. Dan Putin di beberapa kesempatan, terutama di saat dia ketemu ini di Shanghai tahun sekitar 2022 kalau saya nggak salah, itu bilang bahwa memang pasar energi di Asia itu lebih konsisten dan lebih reliable. Jadi buat ya geopolitik tentunya kemudian merubah kebijakan perdagangan energi ini kayak gitu. Bahkan yang kalau nggak 28 Mei lalu kalau nggak salah saya sempat baca berita di Reuters gitu, Rusia baru aja tanda tangan sama India untuk secure 3 juta barel minyaknya Rusia gitu. Jadi udah secure gitu. Dan tadi di summitnya Shanghai Cooperation Organization gitu, salah satu kayak organisasi yang lagi emerging juga, baru established 2001. Itu tuh kayak ada Kazakhstan, negara-negara Tajikistan, Rusia dan Cina di situ. Mereka jadi Putin sudah bilang sama Xi Jinping di forum itu untuk bilang oke, tenang aja, pokoknya bahan bakar fosil aman kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi biar yang sebelah sana nggak ada peralihan pasar gitu. Betul kayak gitu. Sepertinya sudah cukup lama ya. Cukup lama ternyata ya. Oh iya. Dan obrolannya tuh serius loh. Serius ya? Serius, tapi tuh karena asik jadi nggak kerasa gitu. Asik ya. Ini teman-teman DMKP bisa komen nggak kira-kira nanti di podcastnya? Di podcast. Ada suka belibet ya kalau. Boleh banget lah. Jadi teman-teman kalau misalkan ya mau ada pertanyaan ataupun komentar apapun, boleh banget loh di komen atau DM ini Instagramnya DMKP DM gitu. Di Instagram DMKP, nanti kita tanyain ke Mbak Widi gitu kan. Atau langsung aja nanti di tag di sebelah mana. Mungkin kalau buat
nge-wrap up nih. Kita kan tadi udah mulai dari domestic energy policies, terus abis itu juga ada international agreement, terus gimana domestic policy terkait energi itu ternyata juga saling berkaitan satu sama lain dengan international policies kayak gitu kan, Mbak. Nah, sebenarnya peran nih, kita kalau ngomongin peran international agreements itu sendiri dalam mempengaruhi domestic policy. Ya, jadi kembali lagi kalau bentuk perjanjian internasional ini masih multilateral, itu biasanya kalau perjanjian multilateral itu dia setting the goals-nya itu masih bukan blurry sih, istilahnya masih sangat normatif gitu. Normatif ya. Normatif dan general gitu. Nah, jadi makanya impact-nya terhadap domestic policy itu kurang, relatively kurang jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya bilateral atau minilateral kayak gitu. Makanya karena ini kok melalui environment goals ini kok kurang gigit gitu di under Paris Agreement, banyak kemudian negara-negara yang disebut climate leaders lah gitu, EU countries, OECD countries itu menggunakan perjanjian-perjanjian yang sifatnya lebih legally binding kayak perjanjian perdagangan misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya udah agak lama, udah lama di perjanjian perdagangan itu ada klausul tertentu soal environment gitu yang kemudian men-setting policy normatif policy di bidang energi. Jadi intinya klausul energi atau environment di perjanjian perdagangan itu memberikan ruang kepada negara kalau mereka ingin melindungi lingkungannya kayak gitu. Tetapi lagi-lagi perlu adanya sentuhan-sentuhan bilateral supaya lebih gigit gitu. Makanya ada GETP itu tadi ada kemudian antara Indonesia sama Australia itu ada kinetic namanya. Jadi itu tuh under Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, semacam free trade agreement tapi lebih lebih komprehensif, lebih luas gitu. Dan di situ ada kelihatan langsung uangnya berapa, investasinya berapa, akses pasarnya berapa. Jadi forum-forum multilateral dibutuhkan untuk membuat kanalnya, tetapi memang perlu ada sentuhan-sentuhan bilateral yang supaya lebih mendetailkan. Dan istilahnya lebih mengikat gitu ya. Betul. Dan itu otomatis sangat membutuhkan komitmen. Betul. Komitmen dari dua belah pihak. Betul. Jangan sampai yang satu niatannya bikin bilateral agreement untuk mendukung multilateral agreement, yang satunya cuma pasrah-pasrah aja. Betul, gitu kan, jadinya tidak berjalan gitu kan. Dan kenapa bisa kayak gitu, terutama di rejim internasional trade gitu, karena ada satu sifat yang disebut reciprocity gitu, dan itu kurang bisa dilakukan di multilateralisme. Jadi kayak misalkan misalkan Indonesia mau generate geothermal kayak gitu kan, kemudian buka akses pasar untuk Australia, dikasih kamu boleh punya saham 51% kayak gitu. Nanti reciprocity-nya Australia ngasih apa. Jadi ada win-win gitu loh. Jadi itulah mekanisme enforcing the compliance-nya. Kalau di multilateral itu sulit untuk dilakukan. Baik. Sangat menarik ya diskusi kita. Menarik. Kalau mau tahu cerita lengkapnya, tunggu 2 tahun lagi. Karena penelitian saya masih ongoing ya teman-teman, sobat-sobat DMKP ya. Iya, nanti kita tagih loh. Nanti kita tagih karena kan akan menarik kalau misalkan kita bisa melihat praktiknya gitu, praktik di lapangannya tuh seperti apa. Iya. Ya doain aja nih saya data collection-nya bisa lancar-lancar jadi bisa menyuguhkan cerita yang lebih menarik lagi kepada sobat-sobat DMKP. Kayak gitu. Oke, teman-teman, tadi ya kalau misalkan ada komen atau pertanyaan boleh banget langsung di YouTube channel kita atau di Instagram atau langsung ngechat Mbak Widi juga boleh. Gitu, siap. Siap dibalas di jam kantor. Dibalas di jam kantor, tapi jam kantor sini sama Australia beda. Beda bener. 4 jam lebih ini ya. Iya, mungkin kalau mereka ngechatnya habis kuliah, saya udah mau siap-siap tidur. Betul. Mungkin ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Widi. Sama-sama Mbak Ori. Semoga kita
kedepannya bisa bikin podcast yang lebih menarik dan lebih informatif menarik lagi. Sip, terima kasih. See you. Bye.